Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel tentang film. Dimana di channel ini nantinya kita akan mereview beberapa series dan juga film yang kemudian menarik untuk kita review. Nah, untuk itu pada video perdana ini saya akan menceritakan alur cerita tentang sebuah series yang berjudul Vampire Diaries. Dimana serial ini adalah serial yang diadaptasi dari novel yang berjudul sama yang ditulis oleh L.G. Smith, di mana menceritakan kisah seorang wanita bernama Elena Gilbert, seorang gadis SMA yang terlibat konflik percintaan pada dua orang bersaudara, yang mana dua orang saudara ini adalah vampir bernama Steven Salvatore dan Damon Salvatore. Oke, sebagai informasi, serial ini dibintangi oleh Nina Dobrev sebagai Elena Gilbert, Paul Wesley sebagai Steven Salvatore, dan Ian Somerhalder sebagai Damon Salvatore, dan sejumlah aktor dan aktris Amerika ternama lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, tanpa berlama-lama, cerita dimulai dengan prolog seseorang. For over a century, I have lived in secret, hiding in the shadows, alone in the world. Until now, I am a vampire. And this is my story. Kemudian setelah itu adegan berpindah pada sepasang kekasih yang sedang asik bercengkrama di atas mobil melintasi jalan raya yang sepi dan berkabut. Sepasang kekasih yang lagi dimabuk asmara ini tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran sosok seseorang yang tiba-tiba saja muncul di depan mobil mereka. Keduanya terkejut tanpa bisa menghindari hingga akhirnya mobil mereka menabrak sosok itu. Mobil pun berhenti. Sang lelaki yang bernama Darren kemudian keluar untuk mengecek sosok yang mereka tabrak. Sesampainya di dekat sosok yang tergeletak di tengah jalan, Darren lalu membalikkan badannya dan lalu tiba-tiba saja mampuslah si Darren ini. Sang wanita yang terlihat ketakutan jelas saja berteriak memanggil-manggil kekasihnya, namun bukan jawaban yang ia dapatkan, tapi sosok kekasihnya yang kemudian terhempas di atas mobil. Akhirnya ia pun harus. Scene kemudian berpindah pada sosok lelaki yang suaranya tadi kita kenali di awal prolog. Ia kemudian melompat turun dari atap rumahnya. Laki-laki ini adalah karakter utama kita dalam series ini. Sebelum melanjutkan ceritanya, saya ingin teman-teman fokus untuk mengingat nama tokoh-tokoh yang akan saya perkenalkan satu persatu dalam series ini. Sebab memang series ini memiliki banyak tokoh di dalamnya yang mana tokoh-tokoh ini akan memiliki peranan penting dalam series ini. Lanjut, scene berpindah pada seorang wanita, di mana wanita ini adalah tokoh utama kita dalam series ini. Dia bernama Elena Gilbert. Elena melakukan rutinitasnya menuliskan segala keluh kesah pada sebuah buku harian. Ia bercerita tentang kehidupannya yang dipenuhi dengan kesedihan semenjak kematian kedua orang tuanya. Namun ia bertekad untuk tetap hidup dalam senyuman dan tetap akan baik-baik saja. Elena tinggal di sebuah rumah bersama bibinya bernama Jenna yang masih terlihat begitu sangat muda dan cantik, dan juga adiknya yang bernama Jeremy Gilbert. Suatu pagi, mereka bersiap-siap untuk berangkat sekolah, sementara bibinya juga bersiap untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Di adegan selanjutnya kemudian kita dikenalkan dengan sahabat Elena yang bernama Bunny di dalam mobil yang mereka kendarai. Bunny bercerita bahwa dia memiliki darah keturunan seorang penyihir yang baru saja ia dengar dari neneknya. Namun cerita Bunny sama sekali tidak menarik minat Elena. Elena di sini terlihat tak ingin kehilangan fokusnya di atas kendaraan. Elena dan Bunny kemudian berjalan memasuki sekolah bernama Mystic Falls High School. Ketika mereka sedang merapikan peralatan mereka pada sebuah brankas, Elena kemudian menyapa seorang lelaki bernama Matt. Namun sayang Matt sama sekali tak menghiraukan Elena dan pergi begitu saja. Diketahui bahwa Matt adalah mantan kekasih Elena. Beberapa saat kemudian satu lagi sahabat Elena datang. Dia bernama Caroline yang jelas terlihat sangat bahagia bertemu dengan Elena. Scene kemudian berpindah ke Jeremy yang tengah bertransaksi dengan seorang wanita bernama Vicky. Vicky ini adalah adik dari Matt. Terlihat Jeremy memberikan sebuah obat. Tiba-tiba seorang laki-laki datang. Dia adalah Taylor yang tidak terlihat senang dengan kehadiran Jeremy dan bersiap untuk menghajarnya. Namun Vicky menghalanginya dan lalu mereka kemudian berciuman. Adegan kembali pada Elena dan Bunny yang berjalan mendekati ruang guru. Langkah mereka terhenti pada sesosok laki-laki yang mereka tidak kenal yang saat itu sedang berbicara dengan guru yang nampak memeriksa berkas dari laki-laki itu. Guru tersebut memandang aneh pada lelaki itu dan mengatakan bahwa berkas lelaki ini tidak lengkap. Namun tatapan misterius sang lelaki seolah-olah menghipnotis sang guru. Sampai akhirnya sang guru mengiyakan perkataan lelaki tersebut. Bunny yang merasakan ada sedikit keanehan dari pria tersebut lalu menceritakannya pada Elena. Namun Elena masih saja tidak peduli akan cerita yang berbau mistis dari Bunny. Tiba-tiba Elena melihat adiknya, Jeremy, yang berjalan tergesa-gesa memasuki toilet. Elena pun pergi menyusulnya. Di dalam toilet pria, Elena kemudian memeriksa Jeremy, sebab ia tahu tabiat adiknya itu ketika tengah memakai obat. Namun adiknya mengelak. Terjadi sedikit pertengkaran di antara keduanya. Sayang pertengkaran itu terjadi di tempat yang salah, yakni toilet pria.
Elena yang menyadari hal itu kemudian memilih untuk menasihati adiknya dengan lembut. Namun adiknya yang keras kepala justru malah pergi meninggalkan Elena. Elena yang kesal kemudian juga keluar dari toilet. Ketika di depan pintu, ia hampir saja bertabrakan dengan pria yang tidak lain adalah tokoh utama kita dalam series ini. Namanya adalah Steven Salvatore. Scene kemudian berpindah dalam sebuah kelas di mana di tengah-tengah pelajaran mereka, Elena sempat mencuri-curi pandang pada Steven. Steven yang melihat itu kemudian melempar senyum kepada Elena, dan lalu Elena membalas senyuman Steven dengan sedikit malu-malu. Kejadian itu tak luput dari pandangan Matt yang juga berada di dalam kelas. Usai kelas, Elena kemudian berjalan memasuki area pemakaman, di mana ayah dan ibunya dimakamkan di tempat itu. Seperti biasa, Elena kembali mencurahkan isi hatinya ke dalam sebuah buku harian. Beberapa saat, tiba-tiba Elena dikejutkan dengan kemunculan burung gagak di tempat itu. Elena yang jelas terlihat takut kemudian mengusir burung tersebut. Ketika burung gagak itu pergi, Elena terlihat sedikit tenang. Namun ketika ia berbalik, burung itu masih bertengger di atas pusara sambil mengeluarkan suara khasnya. Elena yang takut kemudian berlari meninggalkan area pemakaman tersebut. Dalam ketakutannya, ia sempat melihat sesosok laki-laki ditutupi kabut berdiri memandangnya. Elena yang berlari kemudian terjatuh. Tepat setelah ia berdiri, ia dikejutkan dengan kehadiran Steven di tempat itu. Merasa sedikit aman karena ada Steven, keduanya pun saling berkenalan dan sedikit berbincang mengenai keluarga mereka. Di sela-sela pembicaraan, Elena kemudian terlihat memperhatikan cincin yang digunakan oleh Steven. Steven menjelaskan bahwa cincin itu adalah cincin warisan keluarganya. Beberapa saat, Steven memperlihatkan gelagat yang aneh di mana ia kemudian bertanya kepada Elena apakah Elena terluka. Elena yang mendengar pertanyaan itu kemudian bergegas mengangkat celananya dan di situ nampak luka yang berlumuran darah. Melihat itu, Steven kemudian memalingkan wajahnya dan di sini terlihat perubahan wajah Steven yang mana kita ketahui bahwa Steven adalah seorang vampir. Beberapa detik kemudian Steven pun menghilang dan itu membuat Elena jadi terheran-heran. Scene kemudian berpindah pada Steven. I lost control today. Everything I've kept buried inside came rushing to the surface. I'm simply not able to resist her. Scene kemudian berpindah pada Vicky yang didatangi oleh Jeremy. Namun Vicky terlihat begitu sibuk pada pekerjaannya. Ia terlihat mengantarkan makanan pesanan Matt dan Taylor. Ketika kembali, Jeremy terus saja mengganggu Vicky, yang mana dari percakapan mereka jelas mereka berdua terlihat pernah begitu dekat sebelumnya. Bahkan karena kesukaan keduanya pada obat-obatan, beberapa kali keduanya pernah melakukan hubungan intim. Jeremy yang heran dengan perubahan Vicky tentu saja mempertanyakan hal tersebut, namun Vicky terus menghindar dan menyuruh Jeremy untuk tidak mengganggu agar tidak merusak hubungannya dengan Taylor. Kembali pada Elena yang akan keluar malam untuk acara sekolah. Ketika ia hendak membuka pintu, ia dikejutkan dengan kehadiran Steven di depan pintu rumahnya. Kedatangan Steven ini untuk meminta maaf kepada Elena karena tiba-tiba menghilang di pemakaman, dan juga untuk mengembalikan buku harian milik Elena. Ketika Elena masuk, Steven terlihat sedikit bimbang dan tetap berdiri di depan pintu. Sampai akhirnya Elena pun mengajak Steven untuk ikut dengannya dalam sebuah acara. Di sebuah bar, Matt terlihat berbincang bersama Bunny. Kalau kalian ingat, Matt ini adalah mantan kekasih dari Elena. Matt bertanya kepada Bunny apakah Elena pernah bertanya tentangnya. Namun Bunny justru mengingatkan bahwa baru 4 bulan sejak kejadian mengenaskan menimpa Elena dan dia masih butuh banyak waktu. Tepat pada saat itu, Elena dan Steven kemudian datang di tempat itu. Melihat itu, Matt terlihat sedikit sangat cemburu dan lalu mendatangi keduanya. Lalu Matt dan Steven kemudian terlihat saling berkenalan, tentunya dengan kondisi yang sedikit agak canggung. Di meja makan terlihat Bunny dan Caroline sedikit mengulik informasi mengenai Steven dan keluarganya. Steven kemudian mulai memberikan sedikit informasi mengenai dirinya bahwa ia saat ini tinggal bersama seorang pamannya. Scene kemudian beralih ke rumah Steven di mana tepat setelah Steven mengenakan baju, seorang laki-laki bernama Zack yang terlihat sedikit tua dibanding Steven memasuki kamarnya sembari membawa sebuah koran yang di dalamnya berisi berita mengenai kedua orang yang tewas. Kalau kalian masih ingat, dua orang ini adalah sepasang kekasih yang tadi muncul di awal film. Zack terlihat menyalahkan Steven atas kasus itu, namun Steven berdalih bahwa ia bukan pelakunya dan meyakinkan kepada Zack bahwa korban itu hanyalah korban dari serangan binatang buas. Namun Zack tidak percaya. Ia mempertanyakan mengapa Steven kembali ke Mystic Falls yang notabene-nya bukan tempat tinggalnya lagi. Dari percakapan keduanya terdengar Zack menyebut Steven sebagai pamannya. Di sini kita masih dibuat bingung nih, ada apa dengan Steven dan misteri apa yang pernah terjadi di Mystic Falls dahulu. Sampai-sampai Zack mengatakan bahwa Steven seharusnya tidak kembali ke Mystic Falls dan menyebut bahwa kembalinya Steven adalah sebuah kesalahan. Zack kemudian keluar dari kamar Steven. Setelah itu terlihat Steven yang membuka lemarinya. Terlihat tumpukan buku-buku yang sudah sangat tua. Steven mengambil salah satu buku dan langsung membuka halaman pertama dari buku tersebut. Di situ terpampang jelas foto seorang wanita yang kita kenali sebagai Elena. Namun dari keterangan foto itu jelas bahwa itu bukanlah
Elena. Di keterangannya wanita ini bernama Catherine dan foto itu diambil pada tahun 1864. Sampai di sini kalian pasti sudah bisa menebak tujuan Stephen kembali ke Mystic Falls itu apa. Scene kemudian kembali lagi di ruang kelas di mana seorang pengajar bernama Mr. Tanner bercerita tentang sejarah kota Mystic Falls dahulu, di mana ketika pertempuran akhir Perang Dunia yang dikenal dengan pertempuran Wallow Creek yang terjadi di Mystic Falls, banyak korban yang berjatuhan. Mr. Tanner kemudian menanyakan berapa banyak korban yang pernah berjatuhan di Mystic Falls. Matt, Bunny, dan Elena tak mampu menjawab itu hingga akhirnya Stephen yang menjawabnya. Ada kekeliruan mengenai korban yang berjatuhan dari versi Mr. Tanner, namun Stephen kemudian menjelaskan semua kejadian tersebut dan menjawab beberapa korban secara akurat. Hal ini tentunya membuat Mr. Tanner sedikit malu. Scene kemudian berpindah di pesta sekolah malam hari di mana banyak para siswa yang sedang berpesta. Di tempat itu, Stephen kemudian datang bergabung bersama para siswa. Di sini kemudian kita diperlihatkan dengan salah satu kemampuan Stephen sebagai seorang vampir, yakni mampu mendengarkan dengan jelas percakapan orang-orang meski dari jarak yang sangat jauh. Elena terlihat memanggil Bunny untuk memberikan sebotol minuman. Ketika Bunny mau meraih botol tersebut, tangan mereka saling bersentuhan. Tiba-tiba Bunny merasakan suatu keanehan. Elena terlihat terkejut ketika mendengar Bunny bercerita bahwa ketika ia menyentuh tangan Elena, ia melihat seekor burung gagak, kabut, dan juga seorang pria. Bunny meyakinkan Elena bahwa itu hanyalah karena pengaruh mabuk, bukan karena kemampuan sihir yang di awal Elena sama sekali tidak percaya. Belum hilang rasa heran yang kemudian Elena rasakan, Stephen kemudian menghampirinya dan mengajaknya untuk jalan bersama sembari sedikit bercerita tentang masing-masing dari mereka. Di sini Elena pun menceritakan mengenai kejadian yang menimpa kedua orang tuanya yang harus tewas karena mobil mereka jatuh ke sebuah danau. Hanya Elena yang selamat pada kejadian tersebut, sehingga kejadian itu membuat Elena sangat bersedih sampai hari ini. Sudah terjawab nih kenapa Elena sangat fokus dalam mobil waktu bersama Bunny. Sebab ia trauma dengan kejadian yang menimpanya waktu itu. Adegan kemudian berpindah pada Taylor dan Vicky yang tengah mabuk berat kemudian beranjak menjauhi keramaian. Hal ini tak luput dari perhatian Jeremy. Di bawah sebuah pohon terlihat Taylor dan Vicky yang sedang asik bercumbu. Meski awalnya Vicky terlihat menyukainya, namun Vicky terlihat tidak ingin melakukannya di tempat itu. Ia berkali-kali menolak, namun melihat Taylor yang semakin beringas, Vicky berusaha untuk mendorong Taylor sampai akhirnya Jeremy pun datang menghampiri mereka. Melihat kehadiran Jeremy, tentu saja Taylor begitu sangat marah dan hampir memukul Jeremy. Namun tak jadi karena Vicky melerai mereka dan menyuruh Taylor untuk pergi. Adegan kembali pada Stephen dan Elena. Keduanya saling bercerita tentang teman-teman Elena, mulai dari Bunny yang sangat disukai oleh Stephen. Sementara Matt, Elena mulai bercerita bahwa Matt adalah teman masa kecilnya yang mana ketika mereka dewasa, keduanya pun saling memadu kasih sampai akhirnya kematian kedua orang tua Elena merubah semua hidup Elena. Ditambah lagi, ketika mereka masih berpacaran dulu, Elena merasa mereka tak saling cocok, makanya mereka putus. Ketika keduanya saling menatap, tiba-tiba ada sedikit perubahan pada wajah Stephen. Perubahan ini jelas terlihat oleh Elena, namun belum sempat Elena mempertanyakannya, Stephen pun kemudian pergi meninggalkan Elena. Scene kemudian berpindah pada Vicky yang tengah berjalan di tengah hutan di malam hari. Tiba-tiba saja ia merasakan kehadiran seseorang. Vicky beberapa kali terdengar memanggil nama Jeremy, namun tiba-tiba saja ia pun diserang oleh sesuatu. Jeremy? Scene kembali pada pesta para siswa Mystic Falls High School. Terlihat Elena yang seperti mencari seseorang tiba-tiba didatangi oleh Matt. Di sini Matt membahas mengenai status mereka di mana Matt masih mencoba untuk meyakinkan Elena bahwa Matt masih akan terus menunggu Elena dan tidak akan pernah menyerah pada hubungan mereka. Kemudian Matt pergi. Pada saat itu Stephen juga mendengar percakapan mereka berdua. Ketika Stephen ingin menemui Elena kembali, Caroline terlihat mendatanginya. Di sini terlihat Caroline tertarik pada Stephen dan mengajaknya untuk melihat air terjun berdua. Namun Stephen dengan tegas menolaknya dan mengatakan bahwa meskipun Caroline berusaha untuk mendekatinya, itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Stephen pun pergi meninggalkan Caroline untuk kembali menemui Elena. Mereka kembali berbincang. Tak lama setelah itu, Elena melihat Jeremy yang tengah mabuk pergi memasuki area hutan. Elena mengejarnya. Beberapa saat tiba-tiba Vicky? No. Oh my God, it's Vicky. Oh my god. No. mereka kemudian mengotong tubuh Vicky mendekati area keramaian. Stephen yang melihat itu terlihat terkejut. Ia kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Matt memperhatikan gelagat aneh Stephen dan kepergian Stephen meninggalkan kecurigaan yang besar di kepala Matt. Stephen kemudian pulang ke rumah dan mengabarkan pada Zack bahwa seseorang telah diserang dan pelakunya bukan dirinya. Di sini Stephen terlihat gusar. Ia kemudian memasuki kamarnya.
Setelah itu seekor burung gagak memasuki kamarnya dari balik balkon, dan tepat di pintu balkon seseorang terlihat berdiri. Steven memandangnya. Terlihat seseorang pemuda yang berdiri memandang Steven dengan tatapan yang penuh kesombongan. Pria ini bernama Damon. Dia adalah saudara Steven yang juga adalah seorang vampir. Dari sini Steven kemudian mengetahui semua serangan yang terjadi di Mystic Falls adalah ulah Damon. Keduanya kemudian sedikit bernostalgia. Bagaimana tidak, selama hampir 15 tahun mereka tak saling bertemu. Steven kemudian menanyakan mengapa Damon kembali ke Mystic Falls. Hal yang sama tentunya Damon juga tanyakan. Satu kesimpulan dari mereka bahwa kembalinya mereka ke Mystic Falls adalah karena gadis yang bernama Elena. Scene kemudian berpindah menampilkan mobil dari Animal Control Unit dan beberapa terlihat polisi yang kemudian memasukkan tubuh Vicky ke dalam ambulans. Elena yang memperhatikan itu kemudian ditemui oleh Bunny yang pada saat itu langsung saja mengeluarkan semua hal yang ia rasakan. Dan ia memperingatkan pada Elena. Dengan kemampuannya dia merasakan hal yang berbau mistis akan terus menyelimuti kehidupan Elena. Dan ini hanyalah sebuah permulaan. Elena yang mendengar itu terdiam penuh dengan kegelisahan. Scene kembali pada Steven dan Damon yang saling berbincang mengenai Elena. Dari penuturan Damon, ia menegaskan bahwa Elena memang benar-benar sangat mirip dengan Catherine. Steven mencoba meyakinkan Damon bahwa Elena bukanlah Catherine. Di sini nampak jelas bahwa dua bersaudara ini memiliki kisah masa lalu bersama seorang perempuan bernama Catherine yang begitu sangat mirip dengan Elena. Pertemuan dengan Elena membuat keduanya kemudian memilih untuk kembali ke Mystic Falls. Pertemuan dua saudara yang seharusnya berjalan harmonis ini kemudian menjadi pertemuan yang penuh dengan amarah. Damon memprovokasi Steven untuk kembali meminum darah manusia sebab sudah sangat lama Steven berhenti untuk meminum darah manusia dan lebih memilih meminum darah tupai. Karena terus diprovokasi, tiba-tiba wajah Steven berubah ke mode vampirnya dan langsung menyerang Damon. Keduanya kemudian terhempas keluar dari jendela lantai 2. Tepat ketika tubuh mereka menghujam tanah, Damon telah berdiri tegap sembari masih terus memprovokasi Steven. Namun Steven kemudian memohon agar Damon pergi dari Mystic Falls dan menjauhi Elena. Tiba-tiba saja Steven menyadari bahwa cincinnya telah hilang. Di sini kita ketahui bahwa cincin yang mereka gunakan adalah cincin yang dapat membantu mereka kebal terhadap sinar matahari. Jika tanpa cincin, maka vampir akan langsung terbakar dan menjadi abu. Damon yang berbaik hati kepada Steven yang notabene-nya adalah adiknya sendiri, kemudian mengembalikan cincin Steven. Setelah itu, dengan mode vampirnya, ia langsung mencekik leher Steven dan melemparkannya. Setelah melihat adiknya yang terbaring lemah di tanah, Damon pun pergi meninggalkan Steven. Scene kemudian berpindah pada Elena yang masih terus memberi nasihat pada Jeremy yang masih saja terus meneguk minumannya. Elena mengingatkan bahwa orang tua mereka telah meninggal dan kehidupan seperti yang mereka jalani ini bukanlah kehidupan yang kedua orang tuanya inginkan. Adegan kembali berpindah pada Caroline yang curhat kepada Bunny terkait penolakan Steven padanya. Ia merasa kecewa mengapa dirinya yang sudah begitu sangat berusaha untuk mendekati banyak laki-laki dan setiap laki-laki yang coba ia dekati sama sekali tidak ada yang mau dengannya. Sementara Elena yang bahkan di mata Caroline tak pernah berusaha untuk mendekati laki-laki justru malah mendapatkan perlakuan yang sebaliknya. Caroline mengeluhkan semua itu kepada Bunny, sementara Bunny hanya memberi nasihat bahwa semua itu bukanlah sebuah kompetisi. Adegan berpindah di sebuah rumah sakit di mana Matt duduk memandangi Vicky adiknya yang tengah tertidur. Beberapa saat Vicky terbangun. Matt kemudian meyakinkan Vicky bahwa ia akan baik-baik saja. Namun, tiba-tiba Vicky menyebutkan bahwa yang menyerangnya adalah Adegan pun kemudian menampilkan beberapa scene montage di mana Elena kembali menuliskan sesuatu dalam buku hariannya, kemudian menampilkan Steven yang memegang foto Catherine, lalu berpindah pada adegan di mana Bibi Jenna memandangi Jeremy yang terlihat sedang memperhatikan foto kedua orang tuanya, lalu adegan di mana Caroline terlihat memandang Damon yang nampak tertarik padanya. Scene kembali lagi berpindah pada Elena yang melihat Steven di depan rumahnya. Adegan pun ditutup dengan menampilkan Steven yang tanpa ragu memasuki rumah Elena. Dan episode 1 pun selesai. Sampai jumpa di episode kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.